Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, terima kasih atas waktu yang diberikan. Hari ini kita akan mencoba sesuai dengan janji kami, ya. Kita akan melakukan semacam tutorial bagaimana penggunaan RCS ini di dalam kegiatan operasi timbang, ya. Nah, memang langsung aja ya kita mulai. Jadi di sini untuk sesi tutorialnya kita bagi jadi 5 tutorial yang kita pecah jadi 5 video. Ya mungkin ini video pertama kita ya. Yaitu untuk sesi pertama adalah terkait untuk tutorial cara entry dan juga untuk melakukan proses otorisasi ya. Otorisasi di app script yang kita sudah embed di Google Spreadsheet yang kita telah buat. Oke. Oke, saya izinkan slideshow dulu. Nah, sebagai pengantar, mungkin sebagai eh, pendahuluan awal terkait tentang bagaimana program RCS ini adalah, ini adalah sebagai semacam eh, hal yang yang pernah kita sempat singgung ya di tahun-tahun 2000, di tahun sebelumnya, bahwa nanti kita akan mencoba untuk menggunakan aplikasi baru ya. Sebenarnya bukan aplikasi baru, tetapi adalah alat yang untuk mempermudah sebenarnya yaitu proses input data untuk program operasi timbang seperti itu. Nah, langsung aja ya kita mulai. Kita mulai dari awal terkait tentang masalah tentang background RCS ya. Jadi program RCS ini yang apa sebenarnya? Ini sebenarnya adalah semacam adanya novelty ya. Jadi kebaruan terkait tentang data collecting untuk operasi timbang. Ya memang sudah kita laksanakan setiap 2 tahun sekali seperti itu. Nah ini kadang-kadang kenapa kita laksanakan kita tunjuk program di operasi timbang ini karena kan program operasi timbang ini adalah semacam program yang menjadi satu acuan untuk menentukan data prevalensi di tingkat kabupaten ya. Ya, lalu kita perlu nih pembaharuannya seperti apa. Kalau dulu kan biasanya kita menggunakan aplikasi BT dan alhamdulillah saat ini sudah berapa tahun ke belakang kita sudah ada EWGBM. Nah, mungkin untuk melihat secara lebih cepat analisisnya yang untuk lebih fleksibel, kita perlu adanya semacam aplikasi baru seperti itu. Dan yang kedua adalah mungkin ini sebagai gambaran bahwa banyak keluhan dari rekan-rekan pelaksana gizi itu terkait aplikasi BT ya, yang bisa Excel, yang mungkin cenderung lambat dan perlu effort dalam menganalisisnya seperti itu. Terlebih ketika mungkin melakukan upaya compiling data di tingkat kabupaten. Mungkin karena bisa karena faktor error sintaksis atau mungkin fail copy dan mungkin adanya perbedaan formula format dan lain seperti itu. Dan yang kedua adalah diperlukanlah sebuah aplikasi yang memang mampu melakukan pencatatan secara kolektif ya. Jadi agar bisa dilihat gambaran secara utuh dari program PSG ini. Dan melihat beberapa pengalaman 5 tahun terakhir menggunakan aplikasi BT yang tentunya mungkin aplikasi ini cukup sangat membantu sekali, tetapi memang semakin hari semakin waktu tentunya bahwa perlu ada beberapa pembaruan seperti itu. Ya karena memang apa yang memang bisa mencatat secara real time. Karena beberapa pengalaman menunjukkan bahwa untuk menganalisis mengcompiling data di 39 itu cukup rumit ya karena harus mengcopy data dari seluruh puskesmas jadikan satu file dan itu juga perlu proses cleaning yang cukup luar biasa sekali. Nah, RCS ini adalah sebuah program sebagai implementasi untuk menjadi bridging media, ya, sebagai penjembatan media untuk catatan pelaporan data cross-sectional. Ini juga sebagai jawaban pertanyaan teman-teman yang mungkin mengatakan apakah pemberlakuan program ini hanya untuk di BT atau untuk bulanan ya. Memang di tahap awal ini kita lakukan sebagai program uji coba pertama adalah kita menggunakan aplikasi ini sebagai program apa istilahnya trial untuk eh, PT di Februari seperti itu. Nanti jika memang dirasa hasilnya cukup bagus dan cukup mumpuni untuk mengcover data, nanti kita akan mencoba roadmap di level bulanan sehingga nanti bisa terintegrasi dengan program-program di tingkat nasional itu program EWB dan lain-lain seperti itu. Dan apa sih itu RCS? RCS adalah R kalkulator sigma ya. Jadi semacam penghitung menggunakan pendekatan R. Kenapa kok R kita gunakan? Nah, saya akan jelaskan di tahap akhir nanti ya. Nah, jadi yang kita pakai di sini adalah platform adalah Spreadsheet ya. Jadi ini uh,
karena kita tuh sudah sangat familiar dengan Excel, makanya program LCS ini kita menggunakan platform spreadsheet. Jadi program ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan dibandingkan Excel, karena dari sisi performa yang cukup tinggi ya, dan juga untuk keamanan yang cukup baik. Serta pemrosesan tidak dilakukan di lokal, di komputer, tapi ini proses data dilakukan secara cloud ya, di program server mereka, terutama di Google seperti itu. Sehingga mungkin kita hanya menggunakan uh, yaitu konektivitas internet yang cukup bagus, serta mungkin spek minimum laptop yang cukup bagus seperti itu. Nah, yang membedakan kedua adalah sistem operasional RCS ini tidak menggunakan sintaksis formula by cell. Artinya bahwa angka-angka yang dihitung di dalam dan dikumpulkan dalam RCS ini tidak menggunakan sintaksis formula secara sel gitu ya. Tapi ini lebih cukup cepat yang kita menggunakan fungsi query. Ya, ini lebih istilahnya lebih membantu untuk percepat prosesnya. Dan yang ketiga, RCS ini menggunakan API, yaitu Application Programming Interface ya, untuk integrasi visualisasi data. Sehingga nanti ketika datanya ini memang kita lakukan, ini akan bisa meng-capture perubahan-perubahan data yang sifatnya minor, yaitu data-data di level desa, ketika ada perubahan itu akan terbaca di data kita seperti itu. Dan ini itunya cukup cepat, karena kita juga bersama juga dengan Google Data BigQuery yang cukup besar. Nah, yang keempat adalah hasil analisis RCS dapat dilakukan dalam satu dashboard. Ini yang saat ini sudah kita selesaikan adalah yang modul untuk PC desktop, tapi nanti soalnya dalam waktu cepat kita juga akan share yang via mobile dashboard seperti itu. Dan yang kelima adalah kita juga RCS ini merupakan enable comparing dengan R programming. Sehingga kenapa ada huruf R di RCS itu mengacu kepada R programming. Sehingga program ini juga akan mudah dan bisa dilakukan sintesis data menggunakan R programming, yaitu mengacu kepada WHO Anthro Analyzer ya, sebagai standar analisis global dalam nutrition assessment seperti itu. Nah, ini yang kedua, roadmap-nya. Yang ketiga ya, kita akan coba mempercepat biar lebih cepat ya. Jadi roadmap kita sebenarnya di awal konsep LCS kita buat untuk bulanan ya, tetapi saat ini kita akan coba di level bulan timbang ya, dalam seksional. Jadi kita 1 bulan dulu di bulan Februari dan di bulan Agustus seperti itu. Jadi ini konsepnya, di input kita ada Januari ya, level catatan di level Puskesmas B dan C contoh sebagai gambar. Ini adalah perwakilan dari gambaran mikro jejaring dari Puskesmas A, yaitu dari desa A, desa B, dan desa C contoh ya. Jadi nanti data bulanan itu akan dimasuk di dalam merge desa A. Jadi di total compiling di desa A dan desa B dan desa C. Nanti kita akan gabung lagi di agregatnya, diproses menjadi Puskesmasnya ada desa A, desa B, desa C, tetapi kumpulan dari berbagai program. Dan kita jadikan jadi merge PKM. Jadi dari agregat data kompilasi di level Puskesmas akan dijatuhkan menjadi agregat data di level kabupaten. Sehingga nanti akan kita tahu outputnya. Ini prosesnya cukup panjang dan cukup istilahnya cukup kompleks. Dan mungkin dengan pendekatan sistem baru ini, dan kita coba trial di program ini, mudah-mudahan bisa bisa kita laksanakan ya, dan memang juga masih perlu banyak perbaikan dan kekurangan yang memang, dan tentunya kita akan lihat sambil berjalan nanti seperti itu. Oke, langsung dengan tahap kedua, yang ini adalah gambaran dari proyek kita yang kita sudah selesaikan. Oke, kita langsung mulai aja ya. Eh, kita langsung aja buka di Sikesga ya, aplikasi kita. Nah, di sini di Sikesga ada beberapa fitur yang sudah ada. Kita langsung pilih di R Calculapsik. Ini menunya sebelah sini. Oke, setelah ini kita langsung masuk di menu RCS System. Jadi RCS System ini ada beberapa pilihan dashboard ya. Di sini ada input, dashboard, data BT, data dan Anda pilih yang input dataset. Ini yang default ketika kita mau masuk di RCS pasti diarahkan seperti ini. Lalu Anda pilih Puskesmas yang akan dikerjakan yang mana, yang akan diisi seperti itu. Jadi kebetulan saya sudah ngecek di aplikasi file latihan. Oke, nah, seperti ini. Kita akan coba cek di sini. Nah, yang pertama adalah ketika Anda pertama kali buka, pasti kita akan melakukan namanya proses otorisasi dengan RCS-nya, ya, dengan AppScript, dengan aplikasi yang sudah kita tanamkan di Google Spreadsheet ini. Contoh kita buat yang wajah, karena file latihan sudah saya otorisasi, yang mungkin sebagai contoh ini saya pakai Puskesmas wajah ya.
Nah, di sini terlihat bahwa di menu ini, selain ada menu default dari Google Spreadsheet, ada extension help ya. Ini ada tambah lagi, ada ArcGIS Sigma, ada master data, ada DTWBM, dan dashboard ArcGIS ya. Nah, ini akan menjadi salah satu tools yang cukup bermanfaat untuk kita lakukan analisis dan entry data seperti itu. Nah, yang pertama, ketika Anda memilih ini, maka Anda harus memberikan otorisasi penuh aplikasi ini bisa diterapkan. Oke, klik salah satu aja dimanapun, boleh ya. Oke, nah setelah diklik akan muncul nih persyaratan untuk otorisasi. Tak apa-apa, ini kita lakukan aja oke. Nah, nanti setelah dilakukan oke, kita akan pilih akun yang kita pakai apa. Nah, ini ada kata warning, diabaikan aja karena viewer bahwa coding yang kita terapkan di dalam embed Google Spreadsheet ini adalah cukup aman ya. Kita advance ya, baru kita masuk di paling bawah ya, go to export APK unsafe. Ini kode yang kita berikan namanya adalah go to export APK ya. Kita cek di sini. Oke, setelah selesai pilih yang allow. Nah, setelah di allow, maka proses status sudah terselesaikan sehingga kita bisa mengakses data-datanya ini. Oke, bisa kita cek. Nah, lalu di sini di menu ini ada ArcGIS Sigma ini untuk olah data output ya, dan master data. Nah, ini atribut data, ini short link ke atribut data dan entry data. Jadi kalau kita mau cek entry data dimanapun, bisa digunakan shortcut seperti ini. Dan ini adalah data EBGBM, jadi setelah data dilakukan entry, maka kita bisa masuk ke data EBGBM untuk melakukan import data. Oke, kita mulai dari yang awal dulu ya. Lebih mudahnya, kita masuk, ini kan pakai yang file latihan aja. Kita langsung masuk ke desa, misal desa 3 ini. Kosong, saya mau pakai namanya, misal desa Simojayan gitu ya. Nah, untuk tulisan di sini itu adalah default dari program. Jadi jangan diganti-ganti ya. Yang kalau diisikan nama desa ini bisa diganti-ganti, tidak ada masalah. Yang nama puskesmas itu default. Kalau nanti ketika diubah huruf kecil besarnya nanti akan berpengaruh kepada di dashboard nantinya. Ya tidak terbaca. Oke, kita cek di Simojayan. Ini makanya yang di puskesmas dibiarkan aja. Kita pilih. Nah, di sini teman-teman sebenarnya kan banyak ya. Mohon maaf ya, ulang lagi di atribut data. Kita coba. Hai. Sebenarnya ini banyak nih. Satu desa terdiri dari 20 posyandu. Ini memang kita sengaja kita share 20 posyandu. Semisal kalau jenengan mau mau teman-teman kader udah terbiasa atau para bidan udah terbiasa melakukan entry di spreadsheet, cukup bisa melakukan copy data aja. Contoh misal ketika Sumberjaya posyandu 2 nih, kita mau coba klik copy di sini ya, atau posyandu 3. Klik copy, maka arahkan aja hasil kopi tadi dikasihkan ke kadernya atau bidannya, sehingga nanti mereka akan mengisi khusus untuk posyandu itu aja, seperti itu. Nah, ini akan masuk di posyandunya, seperti itu. Nah, sudah 3, tinggal diisi. Oke, langsung kita mulai ya. Langkah pertama adalah simpelnya. Jadi, yang warna biru ini, mohon untuk tidak dilakukan pengisian atau input. Yang diisi cuma yang di sini. Ya, hanya diganti di posyandunya yang diisi. Ini saya ganti nih, posyandunya menjadi posyandu Melati gitu. Nah, saya pakai huruf kecil, oke, Melati. Nah, habis dari Melati di sini kita akan cek nih alamatnya ya. Ini contoh aja, misal Jalan Keramat, ini RT 2 RW 1, ini kartu keluarganya 3500789, contoh aja ya. Nah, yang NIK ini penting wajib diisi karena program ini akan mengacu di database itu akan melakukan repairing atau persyaratan. Data akan masuk di database itu ketika ada 3 syarat. NIK-nya terisi, usianya keluar, seks atau jenis kelamin terisi, dan BBTP terisi. Maka itu akan masuk. Sehingga nanti kalau kita isikan 35078 di NIK ya, contoh ini, maka secara otomatis dia akan muncul di sini banturnya ya. Jadi jangan langsung diisi di sini. Nanti kalau di sini nanti akan berpengaruh kepada dashboard karena ada beberapa evaluasi tadi itu yang masalah seperti itu. Oke, nama anaknya Salama Dedi gitu ya. Contoh aja. Ini sekalimannya apa? Laki-laki. Nama orang tuanya misal
Ini date ortunya 3589. Oke. PB lahirnya. Oke, ini 3. Ini misal 50. Oke. Buku KIL-nya. Oke, IMD-nya memiliki. Nah, sama ya, tanggal ukurnya. Ini formatnya terserah. Ini menggunakan format yang defaultnya dari laptop jenengan, nggak masalah. Nanti karena akan di sini. Tapi kalau di sini memang pengodingan pakai format Indonesia ya, sehingga pakai koma. Jadi kalau untuk desimal pakai koma, bukan pakai titik kalau di sini. Tapi terserah, kalau jenengan pakai titik, maka di sini jangan koma. Dia akan menyisihkan secara otomatis seperti itu. Contoh tanggal lahir berartinya adalah 18 Juli. Contoh ya, ini 2020. Untuk ukurnya mungkin sekarang ya, 12 Maret 2024. Oke, beratnya saat ini misal 8,5, tingginya misal 89 misal, seperti itu. Nah, di sini ada cara ukur. Ini wajib diisi ya, karena nanti akan mempengaruhi perhitungan juga, ya. Oke, kita cek diri. Nah, ini vitamin A-nya dapat. Oke. Nah, setelah selesai, ditunggu sebentar prosesnya. Jadi, diisi aja nggak masalah. Karena di proses warna biru ini, dia akan menghitung formulanya, ya. Dia akan menghitung cara formula SIS-nya dari situ. Dan nanti kalau ketika jenengan yang isi di program Puskesmas, dia akan menghitung ulang dari apa data desa puskesmas hingga di kabupaten dan rekapan totalnya, sehingga memang prosesnya tidak akan mengganggu proses jalannya ngetik ya, tetapi kalau belum muncul jangan langsung tiba-tiba kenapa error, ditunggu aja ya, karena dia akan karena proses agregasi data itu tidak hanya berlangsung di puskesmas ya, tetapi akan berlangsung di tingkat kabupaten, jadi sangat sistematik seperti itu. Nah, ini sudah selesai, semua sudah bisa diisi, ya, sudah selesai. Nah, nanti bagaimana cara untuk melakukan, teman-teman juga sudah mengisi di APR ASP, nanti ada cara tutorialnya di tahap berikutnya, yang bisa dicek di tutorial berikutnya. Tapi ini tahap awal untuk ini, apa entry data di awal. Lalu bagaimana cara melihatnya? Kan sudah muncul di sini. Oke, kita akan ngecek data-data berikutnya, yaitu untuk melakukan data olah hasil inputnya, yaitu dengan menggunakan view data untuk FGBM. Jadi ini mungkin sebagai salah satu cara untuk mempermudah tidak kerja dua kali, agar bisa kita mensintesis data FGBM melalui data yang sudah di-entry di laporan desa seperti itu. Nah, kita dicek di data desa 3, ya di sini. Nah, ini ada muncul ya. Nah, nanti memang ini baru cuma satu. Nah, tinggal jenengan, jadi sebenarnya format FGP ada dua nih, yang warna abu-abu dan warna putih. Warna putih ini adalah template untuk FGBM format ukur, import ukur, sedangkan yang biru ini sebagai metadata yang akan dimasukkan ke data kabupaten. Kita numpang di situ sebenarnya. Langkahnya, bagaimana tidak perlu dikopas ya, tidak perlu dipaste seperti itu, buka new Excel baru, paste itu enggak. Cukup di data EWBM, lalu pilih pilihan export EPBGBM to Excel seperti ini. Nah, di situ kita pilih nama aja, misal Desa 3, misal seperti itu. Kita klik. Nah, download file. Nanti pilih yang download Desa 3, yang ada tanda seperti ini. Nah, sudah. Maka sudah selesai. Dan file ini nanti akan bisa dijadikan diimport ke FGPO, tapi memang perlu di-clean dulu sebenarnya ya. Oke, itu mungkin teman-teman sekalian cara untuk input entry-nya. Nanti kita akan masuk di sesi berikutnya ya. Terima kasih.